Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin hadihi mawliqan khatimin nasabat. Nasir haqq wal haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqq qadri wa miqdar azim wa ba'du. Allahumma ya man naqaratul qulub ya hayati. Wa ila yarjul amru kulluh. Ya fatah ya alim ta'ala ya fatah qaribah ya fatah ya alim fatah ya alim. Rasulullah sadri sirri wa hajatan lisani amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, sehat walafiat, dan masih diberikan keluangan waktu sehingga malam hari ini kita bisa talabul ilmi. Kita bahas tentang kajian hukum fatwa hukum Islam ya. Dengan tema metodologi fatwa yang diterapkan oleh atau yang di materi fatwa di lingkungan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Oke, pada dasarnya fatwa itu ya dulu kan ya udah fatwa itu ifta ya, bahasanya itu memberikan fatwa. Ifta itu memberikan fatwa. Fatwa itu apa? Fatwa itu ya memberikan hukum ya, menghukumi sebuah perkara, menghukumi sebuah permasalahan yang konkret, ya, kejadian ataupun apapun itu dihukumi dengan menggunakan dasar-dasar hukum Islam. Itu fatwa. Nah, maka dari itu orang yang bisa berfatwa adalah seorang mujtahid, harus seorang yang mujtahid. Mujtahid itu siapa? Mujtahid itu ya orang yang ya sudah bisa mengolah sumber hukum Islam untuk dijadikan sebuah hukum. Ya. Seorang mufti harus seorang mujtahid. Seorang mufti harus orang yang bisa berijtihad. Oke, kemudian dalam berfatwa itu tidak sembarangan ya, harus ada tahapan-tahapan yang harus ada tahapan-tahapan untuk mengeluarkan sebuah fatwa. Jadi tidak asal. Jadi fatwa itu nggak langsung. Misalkan ada orang ditanya ini, kemudian langsung dijawab seketika, enggak. Fatwa itu berproses. Ya, fatwa itu berproses. Seorang mujtahid yang sudah benar-benar ahli, meskipun dia itu seorang mujtahid yang mujtahid madhab, mujtahid mustaqil atau mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i dan Malik, ketika ditanya tidak langsung menjawab. Ketika ditanya sebuah permasalahan nggak langsung menjawab. Nah itu. Contohnya ini ya, vaksinnya. Contohnya vaksinnya. Nah, iya, itu zaman sekarang. Iya, itu bisa. Fatwa vaksin misalkan kalau zaman sekarang. Berarti prosesnya panjang banget ya. Prosesnya panjang ya. Iyalah. Ada prosesnya panjang. Kemudian Imam Malik saja ditanya beberapa hukum yang dijawab hanya berapa dulu ya Allah lupa. Beliau diberikan pertanyaan 10 kalau nggak salah, yang dijawab hanya 1 kalau nggak 2. Selain itu beliau menjawab tidak bisa. Maksudnya tidak bisa itu tidak bisa dijawab dengan langsung, harus proses ijtihad. Jadi belum waktu mempermasalahkan tentang apa Ustaz? Kok bisa cuma 1 doang? Ya tidak disebutkan secara rinci, tapi intinya ketika ditanya tentang permasalahan beliau hanya menjawab 2 saja. Selain itu nggak tahu. Bahasanya nggak tahu itu karena dalam menetapkan hukum itu nggak sembarangan, jadi nggak asal gitu. Harus ada tahapan supaya benar-benar produk hukumnya ini sesuai dengan sumber hukum Islam, nggak ngasal itu. Nah itu ya, paham ya. Nah, itu fatwa. Jadi fatwa itu seperti itu. Jadi fatwa itu menghukumi sebuah permasalahan yang konkret. Nah, dari itu metode
metodologi fatwa gitu ya, yang diterapkan oleh majelis ulama itu mengikuti jumhur ulama. Metode fatwa MUI itu mengikuti jumhur ulama. Jumhur ulama itu kebanyakan ulama atau kesepakatan ulama yang sudah disepakati ulama. Secara umum ya, secara umum itu MUI dalam hal metodologi fatwa itu sebenarnya sudah disusun, ada pedomannya. Dalam fatwa MUI itu di Undang-Undang nomor 596 tahun 1997. Nah, secara umum MUI itu dalam berfatwa mengedepankan kemaslahatan umum. Yang pertama, kemaslahatan umum. Kemudian yang kedua, mengikuti pendapat yang paling kuat dari para ulama. Nah, gitu. Jadi mengikuti pendapat yang paling kuat, entah itu dari sisi dalil, dari sisi kekuatan dalilnya, ataupun dari sisi kekuatan ijtihad. Tapi ini pendapat yang paling kuat. Itu jadi secara umum itu apa tadi, maslahat kepada masyarakat atau kayak maslahat kepada umum dan ya, pendapatnya kuat. Nah, ijtihadnya mengikuti pendapat atau dasar-dasar yang paling kuat. Nah, ini karena berdasarkan bahwa ya ulama itu mengatakan dalam menentukan hukum, bahkan Imam Syafi'i mengatakan dalam menentukan hukum seseorang tidak boleh berbicara atau menjawab tanpa didasari oleh dalil. Gitu. Jadi ketika menghukumi sebuah perkara atau dia itu ngomong tentang hukum, seorang itu nggak boleh asal ngomong, harus ada landasan dasar atau hukumnya. Ya, gitu ya. Nah, gitu. Jadi tidak boleh asal. Nah, tidak boleh asal itu murni hasil pemikiran tanpa didasari sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma ataupun qiyas, nggak boleh. Nah, itu. Jadi harus ada dasar ilmiah. Dasar ilmiahnya tadi sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Nah, itu. Nah, kemudian MUI sendiri itu dalam menentukan dasar hukum, gitu kan. Tadi kan katanya menetapkan hukum itu harus ada dasarnya. Nah, MUI sendiri itu dalam menetapkan hukum dia pokoknya tidak keluar dari 4 sumber hukum atau metode hukum, ya, penggalian hukum dari 4 mazhab: Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. MUI itu tidak fanatik ya, tidak fanatik mazhab. Tidak fanatik hanya mazhab Syafi'i, enggak. Tapi metode yang lain itu digunakan. Kadang masih digunakan. Nah, itu. Metode lah contohnya apa? Misalkan kalau Imam Syafi'i itu kan sumber hukum Islam kan cuma 4. Al-Quran, hadis, Al-Quran, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Kalau yang lain ada banyak, ada misalkan maslahah mursalah, istishabul asli, ada satu daroi, banyak. Yang apa? Yang barusan. Itu imam-imam yang lain. Mazhab-mazhab yang lain. Imam Malik misalkan maslahah mursalah, amal ahli Madinah, Imam Malik. Imam Abu Hanifah misalkan istihsan, ada istishabul asli dan seterusnya. Terus kemudian ada lagi syar'man qablana ataupun qaulus sahabi dan seterusnya. Itu juga dasar, menurut ulama lain itu dasar hukum Islam. Akan tetapi yang disepakati itu dari sumber hukum Islam itu yang disepakati oleh semua ulama adalah 4
Ya, itu yang dijadikan dasar Imam Syafi'i. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Adapun yang tadi saya sebutkan itu sesuatu yang masih diperkhilafkan ulama. Dasar hukum yang diperkhilafkan ulama. Artinya tidak semua ulama mazhab itu mengambil dasar itu, enggak semua. Nah, MUI itu dia tidak hanya fanatik kepada Imam Syafi'i saja. Tidak fanatik kepada Imam Syafi'i. Artinya kadang kalau misalkan diperlukan ya, mereka itu menggunakan masalah mursalah misalkan atau istisqabul asli dan seterusnya. Tapi intinya itu yang penting secara umum produk yang dihasilkan ya, fatwa yang dihasilkan MUI itu bisa bermaslahat untuk umat. Itu paham ya? Bisa bermaslahat kepada umat dan itu tidak keluar dari koridor syariat. Yang penting seperti itu. Dan yang penting pendapat itu tidak sampai tidak sampai keluar dari empat mazhab. Nah, seperti itu. Itu apa tadi? MUI ya? Iya, MUI. Oke, kemudian dalam menetapkan ini metodologi penetapan fatwa ya, fatwa itu dalam menetapkan fatwa atau dalam menetapkan sebuah hukum itu mengkaji permasalahannya terlebih dahulu. Atau mengkaji dulu ya? Ya, dikaji permasalahan itu dikaji. Nah, dikajinya itu benar-benar dari sumbernya langsung, yang tahu, yang padan, yang paham. Contoh misalkan masalah vaksin, itu narasumbernya ya harus ya dari orang yang membuat vaksin atau orang yang paham tentang vaksin, dokter atau apa. Itu supaya permasalahan ini jelas kalau misalkan mau dihukum. Oh, berarti langsung datang ke tempatnya itu ya, Ustaz? Ya tidak harus datang langsung, dipanggil kan bisa. Didatangkan kajian. Nah, seperti itu. Misalkan ya vaksin itu unsurnya apa saja, dalam vaksin itu unsurnya apa saja. Ya, itu misalkan unsurnya apa saja yang ada dalam vaksin itu. Nah, itu yang tahu kan orang-orang ya, kedokteran, orang-orang medis yang tahu. Nah, jadi dikaji dulu. Kemudian baru nanti dikembangkan, kemudian dicari itu dalil-dalilnya, dasar-dasar atau cara istidlal. Mencari tahu dasar-dasar dan bentuk istidlalnya. Nah, kemudian dicari itu hukumnya, cari dari sumber hukum Islam tadi itu semuanya. Nah, kemudian dicari kemudian dikaji cara istidlal. Ya, istidlal itu cara untuk mengolah sebuah dalil menjadi sebuah hukum, menjadi produk hukum, itu istidlal. Nah, istidlal itu juga ini metode oleh ulama. Istidlal itu biasanya sudah biasanya sudah ditentukan ataupun sudah dibuat oleh ulama-ulama mazhab. Jadi MUI ya nggak bikin metode sendiri dalam menetapkan hukum. Maksudnya dia itu caranya istidlalnya tidak membuat sendiri, tapi tetap mengikuti ulama-ulama yang lain. Nah, gitu. Ikuti Imam Syafi'i dan seterusnya. Metode istidlal itu maksudnya ya nanti bahas tentang nasakh mansukh, am dan khos, mutlak muqayyad, itu metode istidlal. Ini dalalahnya mantuk atau mafhum atau iktidha dan seterusnya, itu dalam ushul fikih. Oh, itu dipakai juga Ustaz untuk ini. Ya iya. Jadi itu tuh semuanya istidlal atau thariqatul istidlal. Yang mana itu yang membuat ya ulama mazhab. Imam Syafi'i itu yang membuatnya Imam Syafi'i. Oh, itu yang Abu Hanifah membuat itu nas dan itu Imam Syafi'i ya? Itu Imam Syafi'i yang membuat. Itu thariqatul istidlal.
ulama-ulama itu mengikuti beliau semua, belum bisa untuk membuat metode istidlal sendiri. Dari zaman dulu nggak ada yang bisa kecuali imam madhab, imam madhab itu maksudnya ya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ulama-ulama itu mengikuti cara tariqatul istidlalnya ya, menggunakan metode yang telah dibuat oleh imam madhabnya. Ulama-ulama Syafi'iyah atau pengikut-pengikut Imam Syafi'i dalam berfatwa yang menggunakan metode yang telah dibuat oleh Imam Syafi'i. Ashabul Hanafi, orang-orang atau ulama-ulamanya Imam Abu Hanifah, itu ya juga sama, mereka menggunakan dalam berfatwa itu menggunakan dalil atau istidlal dengan metode yang telah dibuat oleh Imam Abu Hanifah dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi tariqatul istidlalnya setelah permasalahan tahu, kemudian dia dicari sumber dasar hukumnya, kemudian setelah itu nanti dicari tariqatul istidlalnya seperti apa, nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu maka kemudian jika pendapat itu bertentangan atau tidak sesuai ataupun ini kayaknya pendapat ini tidak sesuai dengan pendapat ulama ini misalkan, maka nanti tarjih. Atau misalkan nih dalam penetapan hukum ini ada banyak dalil misalkan, yang mana beberapa dalil itu ada yang berseberangan, nggak sesuai. Itu gimana nanti mereka menggunakan metode tarjih. Tarjih itu memilih, menimbang pendapat yang lebih kuat mana. Tarjih. Nah, dari tarjih itu banyak. Cara untuk mentarjih sebuah hukum itu banyak. Contoh misalkan tarjih itu misalkan ketika satu dalil itu lebih banyak didukung oleh dalil-dalil yang lain, atau pendapatnya menjadi banyak, atau dalil-dalilnya banyak. Ininya dasar hukum ini ada nih, dasarnya dari hadis ini misalnya, yang satu juga dari hadis yang lain. Jadi tarjih itu ketika memang pendapat ini ada beberapa dalil yang bertentangan, seakan-akan bertentangan. Untuk dalam menghukumi perkara itu kayak bertentangan. Misalkan hukum A ada dua dalil, B dan C. Ada dua dalil yang B mengatakan boleh, dalil yang C mengatakan nggak boleh. Nah, ini kan berarti harus dikompromikan. Kedua dalil ini sebenarnya gimana sih? Karena nggak mungkin dalam Islam itu nggak mungkin ada dalil yang saling kontradiksi secara hakikat, secara kenyataan kontradiksi itu nggak ada. Semua bisa dikompromikan, semua bisa kalau misalkan udah mentok nggak bisa dikompromikan, ya berarti harus ada nasakh dan mansukh. Tapi nasakh dan mansukh itu bukan tugas ulama sebenarnya. Itu sebenarnya sudah ada dari zaman Nabi dan para sahabat. Setelah itu udah nggak ada lagi nasakh mansukh. Nah, maka dari itu nanti gimana? Ya tadi itu harus mentarjih. Ya, antara B dan C itu lebih kuat yang mana? Kalau yang B ternyata lebih kuat, ya udah berarti dipakai yang B. Itu namanya tariqatul tarjih. Nah, tarjih itu bisa dengan cara tadi itu pendapatnya lebih banyak didukung oleh hadis-hadis yang lain, atau didukung dengan dalil-dalil yang lain. Itu bisa digunakan. Nah, gitu. Kemudian
Jika permasalahan itu nggak ada, jika permasalahan itu memang dari sebelumnya ya tidak ada secara spesifik, tidak menemukan dalil secara spesifik gitu ya, dalam hadis ataupun Al-Quran nggak ada dalilnya, maka dia harus ditakhrij. Takhrij itu gimana? Takhrij itu maksudnya adalah karena permasalahan ini nggak ada ya, permasalahan ini nggak ada dalam hadis, maka dia disamakan atau bahasa kias tadi itu ya, dia dianalogikan, permasalahan ini dianalogikan dengan permasalahan yang sudah ada dan hampir mirip. Nah gitu, ini namanya takhrij. Nah, kemudian akhirnya nanti hukum yang baru ini bisa dihukumi dengan hukum yang sudah ada, produk hukum yang sudah ada. Nah seperti itu. Jadi meskipun nggak ada hadis atau dalil secara spesifik, tapi bisa dihukumi. Karena apa? Menganalogikan dengan hadis, menganalogikan dengan permasalahan yang sudah ada. Nah seperti itu ya. Nah seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, MUI Majelis Ulama Indonesia itu termasuk lembaga yang independen ya, independen dan aspiratif. Independen itu artinya apa? Mereka itu dalam menetapkan hukum dia tidak tergantung dengan kekuatan atau kekuasaan yang lain. Dia memiliki undang-undang sendiri, memiliki pedoman sendiri dalam menetapkan hukum. Ya. Netral jadi. Ya bukan netral. Kalau netral kesana kemari. Independen itu berdiri sendiri. Ya. Berdiri sendiri dia itu, bukan dibangun ataupun ada campur tangan dari lembaga atau sesuatu yang lain, kekuasaan atau kekuatan dari yang lain. Independen, diri sendiri, berdiri dengan sendirinya. Dan aspiratif itu maksudnya adalah menerima masukan ataupun mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, mempertimbangkan kemaslahatan umum. Itu aspiratif. Nah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi intinya itu, kesimpulannya MUI itu dalam menetapkan hukum tidak keluar dari salah satu mazhab 4, Imam Abu Hanifah, terus Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ditetapkan oleh MUI itu tidak akan keluar jalur dari keempat mazhab, ke salah satu 4 mazhab. Nah, seperti itu. Kemudian lebih mengedepankan kemaslahatan umat dan tidak fanatik kepada salah satu mazhab tertentu. Artinya apa? Artinya menyesuaikan kemaslahatan umat. Jika memang kita kan mayoritas di Indonesia itu mengikuti mazhab Syafi'i, gitu kan. Akan tetapi misalkan ada sebuah permasalahan yang mana menurut Imam Syafi'i itu nggak boleh, tapi menurut imam yang lain itu boleh. Nah maka dan matiin. Terakhir bisa sampai lebih mengedepankan kemaslahatan umat. Iya, jadi intinya mengedepankan kemaslahatan umat dan tidak fanatik mazhab. Nah, artinya misalkan nih Imam Syafi'i tidak menghukumi tidak boleh, misalkan contoh petani itu kan, misalkan nih petani kacang, misalnya kacang tanah.
kacang tanah itu kan dia jualnya kebanyakan itu dia jual kan langsung dijual, artinya tidak dicabutin dulu, ada barangnya kemudian dijual kan enggak, tapi langsung sistem tebas itu bahasanya di berapa sawah langsung dibeli ya kan dengan harga sekian. Nah itu kalau menurut Syafi'i nggak bisa, karena itu termasuk jual beli, menjual sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak kelihatan. Nggak boleh. Kenapa? Karena ada potensi gharar atau penipuan. Nah tetapi Imam Malik boleh gitu. Kalau kayak gitu gimana tuh? Hah? Kalau kayak gitu gimana? Ya maka dari itu nanti lebih mengedepankan pendapat ulama yang memperbolehkan, karena lebih maslahat kepada para petani tuh, karena mereka kan butuh uang ya kan. Dia kalau disuruh ini sendiri nggak punya modal buat ini ya, buat panen nggak ada modal misalkan, ya udah langsung aja langsung ditebas, langsung dibayar. Nah seperti itu, artinya tidak fanatik mazhab. Itu pendapat Imam Malik boleh. Itu kan lebih maslahat kepada para lebih maslahat kepada umat ya. Nah seperti itu. Jadi lebih mengedepankan kemaslahatan umat. Dan kemudian dia itu MU itu tetap memperhatikan pendapat yang kuat, tidak mengambil pendapat yang doif atau pendapat yang lemah. Jika ada beberapa pendapat yang bertentangan ataupun ada pendapat yang bertentangan, maka nanti mereka mengambil tarjih. Tarjih itu tadi memilih mana yang lebih kuat sumber hukumnya, atau mana yang lebih kuat dari sisi dalilnya atau istidlalnya. Nah mungkin itu saja untuk pertemuan pada malam hari ini. Kita lanjut besok insya Allah. Saya cukupkan sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mengantarkan kita kepada cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah, mencintai sahabat, mencintai ulama, dan kita dekat dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dia yang milik kiamah dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah alaikum warahmatullahi Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?